Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Sungguhnya haji adalah ibadah yang sangat agung, sangat mulia, dan tidak semua orang muslim bisa melakukannya. Betapa banyak orang merindukan untuk melaksanakan ibadah haji, namun mereka tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak orang yang mau haji, dia hanya bisa melaksanakan ibadah haji setelah perjuangan yang luar biasa. Dikumpulkan uang begitu lama. Setelah itu juga harus menanti penantian yang sangat lama, ya. Ada yang harus menanti belasan tahun, ada yang lebih daripada itu, ya. Karena seorang tatkala melaksanakan ibadah haji harus dihadirkan dalam dirinya bahwasanya ibadah yang sangat agung, ibadah yang menjanjikan banyak hal, menjanjikan surga yang tertinggi, menjanjikan diampuninya dosa-dosa, ya, menjanjikan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dia benar-benar memperhatikan adab-adab tatkala melaksanakan ibadah haji. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ar-rakibu katsir wal hajj qalil." Yang naik kendaraan datang ke tanah suci banyak, tetapi haji yang sungguh-sungguh tidak banyak, kata beliau, hanya sedikit. Maka nasihat saya kepada diri saya dan juga kepada para jamaah haji sekalian, ya, agar berusaha mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji ini adalah ibadah yang rawan untuk seorang cari pujian, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu melaksanakan ibadah haji, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Allahumma ya hajjatun la riya fiha wala sum'ah." Ya Allah, inilah hajiku, aku tidak riya dan juga tidak sum'ah. Nabi mengkhususkan penyebutan hal ini dalam ibadah haji. Kenapa? Karena ibadah ini rawan sekali untuk seorang sombong dan angkuh, pamer kepada tetangga, pamer kepada kerabat, kepada kawan-kawan. Saya haji loh, saya sedang haji loh. Ini seorang berusaha mengikhlaskan niat. Dia beritahukan kepada saudaranya, kepada kabarnya, tapi bukan dalam niat untuk sombong dan angkuh dan pamer dan riya. Karena ini benar-benar akan menghapuskan ibadah haji. Semua uang yang telah kita keluarkan, semua energi yang sudah kita keluarkan, kalau ternyata kita ibadah haji karena riya, maka semuanya sia-sia, tidak bernilai di sisi Allah sama sekali. Perkara yang kedua adalah seorang berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hendaknya dia pelajari bagaimana tata cara ibadah haji, bagaimana sunnah-sunnah Nabi yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW tatkala sedang beribadah haji, sehingga dia bisa melaksanakan ibadah haji sesuai dengan sunnah. Kita tahu bahwasanya kita haji belum tentu bisa 2 kali dalam seumur hidup, ya. Jangankan kita, masih banyak orang yang belum berhaji, yang berhaji pun belum tentu bisa melaksanakan ibadah haji 2 kali. Bisa jadi ini haji kita satu-satunya. Maka berusaha kita benar-benar haji dengan serius, sesuai dengan sunnah sebisa-bisanya, ya, agar benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara berikutnya, seorang sedang melaksanakan ibadah haji, jauhkan dirinya dari kemaksiatan. Ya, karena kita bisa saja bermaksiat di tanah air Indonesia, dan kita juga bisa bermaksiat di tanah suci. Bahkan maksiat di tanah suci nilainya lebih parah daripada kalau bermaksiat di luar tanah suci seperti tanah air. Makanya Nabi ingatkan, kalau ingin meraih haji mabrur, harus apa? Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq. Ya, tidak boleh melakukan kefasikan, tidak boleh melakukan kemaksiatan. Ingat tatkala sedang melaksanakan ibadah haji, jaga pandangan, jangan umbar pandangan. Di sana banyak hal-hal yang mengundang kita untuk kita lihat. Terkadang kita melihat aurat wanita, terkadang kita melihat hal yang tidak dibenarkan dalam syariat, maka jaga pandangan kita. Kemudian jaga lisan kita, jangan kita berhaji kemudian kita bergibah, kita menuduh, menyebarkan berita yang tidak benar. Maka kita haji fokus ibadah. Fokus ibadah, jangan tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi sampai terjerumus dalam dosa-dosa lisan. Kemudian juga ingat tatkala melaksanakan ibadah haji harus bersabar. Nabi SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ajruki ala qadri nasabik wa nafaqatik." Sungguhnya pahalamu wahai Aisyah sesuai dengan berdasarkan keletihanmu dan nafkahmu. Maka seorang ibadah haji harus bersabar. Namanya haji, dia pasti melewati hal-hal yang sulit. Siapapun berhaji, apakah haji dengan travel biasa maupun travel yang plus bahkan super plus, dia tidak akan luput dari kesulitan. Namanya haji pasti ada kesulitan. Maka seorang bersabar tatkala melaksanakan ibadah haji. Dia tidak mencari-cari kesulitan, tetapi kalau ada kesulitan di hadapan dia berkaitan dengan bisnya misalnya, berkaitan dengan rombongannya, berkaitan dengan tawafnya, dengan sa'inya, berkaitan dengan kemahnya, berkaitan dengan makanannya, akan ada saja namanya kesulitan, maka dia bersabar. Dia ihtisab, dia berharap bahwasanya inilah kesabaran ini akan semakin meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahala hajimu sesuai dengan berdasarkan keletihanmu dan juga nafkahmu. Kemudian tatkala sedang berhaji, kita jangan lupa juga bersedekah. Kalau kita punya uang lebih, bersedekah di tanah suci. Dan kalau kita punya uang lebih, jangan ragu-ragu kita makan yang menyehatkan tubuh kita, ya. Jangan terlalu berhemat. Sebagian jemaah haji terlalu berhemat sehingga akhirnya makannya kurang, akhirnya gizinya, kesehatannya terganggu, dan itu kita tidak inginkan. Kita ingin seorang menjaga kesehatannya, kalau ada yang perlu dia beli, kalau ada perlu makanan dia makan, kalau ada buah yang harus dia makan, agar dia bisa fit dalam melaksanakan ibadah haji. Dan jangan lupa banyak bertobat tatkala melaksanakan
ibadah haji dalam hari-hari haji, kesempatan hanya sebentar. Sebagian jemaah haji hanya menghabiskan waktu di tanah suci 40 hari, sebagian dari mereka hanya sekitar 20 harian. Maka ini hari-hari yang sangat bernilai bagi kita untuk akhirat kita, maka jangan kita sia-siakan sedikit pun. Demikian wallahu taala alam bisawab.